Yang kedua, yang kedua, uh, Shalom. Pada hari Minggu kemarin kita telah mendengarkan bacaan Injil bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Oleh karena itu, pada video kali ini aku ingin membagikan 3 pesan dari 3 orang gembala-gembala yang baik yang telah menyelamatkan domba yang hilang ini. Nah, ketiga gembala ini adalah romo-romo Dominikan. Karena memang sejak 2006, jadi 14 tahun yang lalu, sejak 14 tahun yang lalu, dimanapun aku tinggal, semua gereja yang aku kunjungi atau aku menjadi umat di paroki mana, paroki itu adalah dikelola oleh Ordo Dominikan. Dan ketiga romo ini adalah my regular confessor. Artinya, setiap kali pengakuan dosa, aku selalu kembali atau aku pergi ke romo yang sama. Nah, mungkin di video berikutnya aku akan jelaskan kenapa kok aku pergi ke satu romo untuk pengakuan dosa dan apa manfaatnya untuk mengaku dosa dengan satu romo yang sama. Anyway, kembali ke 3 pesan. Yang pertama, pesan ini aku dapatkan dari seorang romo yang bernama Father Patrick Baikauskas OP. Ya, jadi Romo Patrick Baikauskas OP. Dan pesannya adalah pray as you can't, not as you can't. Jadi berdoalah seperti yang kamu bisa, bukan seperti yang kamu tidak bisa. Nah, jika teman-teman udah menonton video-video sebelumnya, teman-teman pasti udah tahu bahwa di sekitar tahun 2010 aku juga mencoba melakukan proses discernment dengan berdoa adorasi selama 1 jam, berdoa holy hour. Namun tentunya hal ini bukan hal yang mudah dan aku pun sering gagal di awal untuk melakukan holy hour ini. Aku sering mendapatkan distraction, gangguan, gagal fokus dan segalanya. Jadi aku pergi ke pengakuan dosa dan ke Romo Patrick. Waktu itu Romo Patrick ini romo di parokiku di Amerika. Dan di situ dia memberikan nasihat. Romo Patrick mengatakan, "Wis, berdoalah seperti yang kamu bisa, bukan seperti yang kamu tidak bisa." Artinya apa? Jika saat ini kamu bisa berdoa selama 5 menit, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh selama 5 menit itu. Jangan berdoa sepanjang 30 menit yang kamu belum bisa. Nah, sambil berjalannya waktu, percayalah bahwa kerinduan untuk berada lebih lama lagi di hadirat Tuhan itu akan tumbuh. Dari 5 menit akan tumbuh menjadi 10 menit, lalu 20 menit, dan seterusnya. Jadi, jangan menjadikan fakta bahwa aduh aku nggak bisa doa, aku nggak kuat doa 1 jam menjadi sebuah alasan untuk tidak berdoa bahkan hanya 1 menit saja. Jadi berdoalah seperti yang kamu bisa, bukan seperti yang kamu tidak bisa. Yang kedua, pesan ini aku dapatkan dari Romo Nilo Lardizabal OP. Do not deny your emotion, acknowledge but do not be overcome by it. Nah, aku lupa pastinya ini sekitar tahun berapa. Tapi yang pasti pada saat itu aku lagi sering galau. Ya, lagi sering kecewa sama Tuhan, kecewa dengan diri sendiri. Biasalah anak muda kalau lagi patah hati seperti itu. Jadi di dalam pengakuan dosa ini, aku bilang ke Romo Nilo, "Romo, I'm disappointed. Aku kecewa sama Tuhan. Aku pengen marah, aku pengen teriak di depan tabernakel. Kenapa Tuhan?" Dan Romo Nilo memberikan nasihat ini. Pertama-tama, emosi itu adalah bagian dari rancangan Tuhan di dalam diri manusia. It's part of us. Kita boleh dan bisa merasakan emosi. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah jangan menyangkal keadaan emosi itu. Tetapi akuilah keberadaannya, acknowledge it. Jika kita tidak mengakui keberadaan emosi itu, artinya kita sedang memendam. Kita menimbun bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu jika kita sudah tidak kuat lagi untuk menahannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Romo Nilo berpesan bahwa akui keberadaannya, tetapi jangan dikuasai olehnya. Nah, maksudnya apa? Pada saat kita marah, kita akui, ya, saat ini aku merasa marah, saat ini aku merasa sedih, aku merasa kecewa. It's okay not to be okay, but that does not define who you are. Kemarahanmu itu tidak harus menjadikan kamu seorang pemarah. Kekecewaanmu tidak harus menjadikan kamu seseorang yang berkecil hati. Kesedihanmu
tidak harus menjadikan kamu seorang yang pemurung. Jadi pada saat itu it's okay, kita harus mengakui bahwa in that moment, ya aku merasa sedih. In that moment, ya aku merasa kecewa. Tetapi perasaan itu tidak menentukan siapa diriku. Nah, pesan yang ketiga aku dapatkan dari Romo Arthur Dingle OP. Life is not a circle but a spiral. Nah, pada saat ini aku sedang mengaku dosa dan aku sedang bergumul. Aku bercerita pada Romo Arthur, bilang, Romo, kok rasanya hidupku stuck? Kok rasanya hidupku ini berputar di satu titik? Aku mengaku dosa, setelah itu aku jatuh dalam dosa yang sama, mengaku dosa lagi, jatuh lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi aku berkutat dengan dosa yang sama dan rasanya hidup ini stuck dalam satu titik. Dan dalam pengakuan dosa itu, Romo Arthur memberikan pesan bahwa seringkali kita memang merasa seperti itu, bahwa hidup kita ini seperti roda yang berputar di satu titik. Tetapi sebenarnya hidup kita ini bukanlah roda, tetapi sebuah spiral. Bedanya apa? Kalau roda, kita berputar seperti ini. Dan kadang kita melihat bahwa hidup kita berputar. Ya, kita ngaku dosa, lagi tinggi, terus berdosa, jatuh lagi, dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya, ada satu dimensi lain. Kalau kita melihat dari sisi yang lain, kita bisa melihat dimensi yang ketiga, bahwa hidup kita ini sebenarnya bukan sebuah roda, tapi sebuah spiral yang sedang berputar, tapi tidak berputar di tempat, tapi dia dapat terus naik dan naik dan naik. Dan inilah rahmat dari pengakuan dosa. Mungkin sebagai visual, kadang kita kalau berdosa, kita merasa sebelum berdosa level kekudusan kita di sini, ya kan? Lalu ketika kita berdosa, rahmat kekudusan kita jadi turun seperti ini. Dan ketika kita selesai mengaku dosa, kita merasa mungkin rahmat kita atau level kekudusan kita paling tidak kembali, atau mungkin sedikit di bawah. Karena apa? Karena kita sudah berdosa. Namun pada kenyataannya yang terjadi adalah ketika kita mengaku dosa, ketika kita bertobat, rahmat kekudusan kita meningkat lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Sama seperti spiral, dia akan naik. Meskipun dia berputar, tapi dia akan naik. Kenapa kok bisa lebih tinggi? Karena memang betul kita telah berdosa, tetapi yang lebih penting lagi, kita telah bertobat. Jadi jangan pernah berkecil hati merasa bahwa hidupmu ini stuck pada satu titik karena kamu bergumul dengan satu dosa yang sama. Namun bersyukurlah karena kamu masih bergumul. Kamu belum kalah, kamu tidak menyerah. Karena rahmat Tuhan telah menguatkan kamu lebih dari sebelumnya. Nah, inilah 3 pesan yang aku terima, yang aku bisa bagikan buat teman-teman dari gembala-gembala yang baik di dalam hidupku. Saat ini aku minta teman-teman gantian untuk bercerita, siapakah gembala-gembala yang baik di dalam hidupmu, dan apa pesan-pesan yang kamu terima dari mereka. Tulis di komen ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.